Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Human Immunodeficiency Virus, atau lebih dikenal dengan HIV, merupakan virus yang menyerang sistem imunitas. Infeksi virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh. HIV akan menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Seseorang yang dalam darahnya terdapat virus HIV bisa terlihat sehat dan belum tentu membutuhkan pengobatan. Meskipun demikian, seseorang yang telah teridentifikasi virus HIV tetap akan menularkan virus tersebut kepada orang lain bila melakukan hubungan seks beresiko dan berbagi dalam penggunaan alat suntik dengan orang lain. Apabila tidak ditangani sesegera mungkin, infeksi HIV dapat berkembang hingga mencapai stadium akhir. Stadium akhir dari HIV adalah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS sendiri merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah tidak mampu lagi melawan infeksi yang masuk. Dengan kata lain, perbedaan HIV dan AIDS terletak pada konteksnya. HIV adalah virus yang menyebabkan melemahnya sistem imunitas tubuh. Sedangkan AIDS adalah kondisi gangguan kesehatan yang diakibatkan dari melemahnya sistem imunitas tubuh manusia. Maka dari itu, penderita HIV atau AIDS rentan untuk terkena penyakit tertentu, seperti tuberkulosis atau infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan juga beberapa jenis kanker. Indahnya dunia dapat ku memandangnya. Syukur telah kau beri penglihatanku ini. Walaupun terkadang dosa mengundang mata, terus merasukiku untuk melupakanmu, mengganti kaji ayatmu dengan dosa kesenangan sementara. Aku memohon kepadamu, jangan ambil penglihatanku. Hitam gelap, hanya gelap yang akan bertanda. Untuk yang kesekian kali, berikan kesempatan lagi. Masih ingin aku melihat kebesaran-Mu. Allah, jangan ambil penglihatanku. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Mengapa virus HIV berbahaya? Lalu apakah seseorang yang terkena HIV bisa hidup normal kembali? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPRD DIY Dr. Raden Stefanus CHSCOM MM dan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DIY Dr. Yanri Wijayanti Subronto PhD Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropis dan Infeksi, Vinasin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat sehat. HIV masih menjadi satu penyakit yang harus disorot, dan ketika penyakit ini tidak kemudian ditangani secara tepat dan juga secara langsung, akan menyebabkan penyakit yang lebih serius lagi yang biasa kita kenal dengan AIDS. Pemerintah melalui data Kementerian Kesehatan merilis sebuah data di tahun 2019 ada 50.000 kasus penderita HIV AIDS, yang tentu saja hal ini bisa terjadi karena ada pemicunya. Dan seperti apa kemudian penanganannya, kemudian juga pencegahannya, dan bagaimana pengobatannya, mari kita diskusikan dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami persembahkan untuk Anda sebagai sarana sosialisasi, edukasi, dan juga informasi terkait permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat sehat, menyapa Anda dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan podcast ini kami persembahkan untuk Anda sebagai sarana sosialisasi, edukasi, dan juga informasi terkait dengan permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya kita akan membahas pembahasan yang menarik begitu ya, untuk kita diskusikan bersama dengan narasumber yang spesial yang akan kami undang begitu ya. Dan tentu saja pembahasannya setiap episodenya akan berbeda, dan episode kali ini kita akan membahas tentang satu penyakit bernama HIV AIDS. Nah, tentu saja ini mungkin sudah kembali ramai begitu ya diperbincangkan, karena sudah mulai naik lagi datanya yang kemudian kita dengar bersama. Dan seperti apa sih kemudian penyakit ini yang sebenarnya, dan bagaimana, apakah bisa dicegah, apakah bisa kemudian disembuhkan, dan lain sebagainya. Kita akan diskusikan bersama. Anda pun juga boleh bertanya begitu ya sobat sehat. Di hari ini kami mengundang ada Dr. Yanri Wijayanti Subronto, PhD, SPPD, KPTI dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Baik, dan kemudian saya menyapa juga ada Dr. Stefanus CHSkom MM yang merupakan anggota Komisi D DPRD DIY. Selamat pagi Mas Steve. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Salam sehat, dan tentu saja ini menjadi satu PR juga ya Mas Steve, terkait dengan HIV/AIDS yang ternyata mulai tinggi lagi ya. Saya ingin mengetahui pandangan kalau dari Mas Steve sendiri terkait dengan fenomena yang hadir HIV ini yang kemudian naik lagi begitu. Jadi memang kalau berdasarkan data yang kita miliki, khususnya dari data Dinas Kesehatan, ada kecenderungan naik gitu. Walaupun tidak signifikan, tapi ada kecenderungan untuk kita mewaspadai bahwa penyebaran HIV di Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada kecenderungan untuk naik gitu ya. Karena kondisi semacam itu, kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa virus HIV ini juga perlu menjadi perhatian semua pihak, sehingga angka kenaikan itu tidak terus naik, tapi kita coba mencegah untuk bisa mengurangi gitu. Berdasarkan data yang kita miliki ada sekitar 6.000-an Mas. 6.000 di Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi itu angka akumulatif ya. Jadi jangan sampai salah mengutip bahwa itu angka akumulatif sejak 93 sampai dengan 2022 data yang kita miliki. 6.000. Dari data sebanyak itu memang di wilayah Kota Yogyakarta itu yang terbesar. Sekitar 1.600-an kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk di kota. Jadi menurut saya kegiatan semacam ini memang salah satu bentuk yang perlu kita dukung supaya warga juga tetap waspada. Kemudian kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas bahwa bagaimana sih kita harus bertingkah laku, bagaimana kita harus melakukan pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan gitu. Baik, kalau tadi lihat fenomenanya adalah ada 6.000 kasus dari akumulatif begitu ya. Dari 93. Dari 93. Artinya ada cukup banyak begitu ya, dan melihat kejadian seperti itu tentu ada pemicunya begitu ya, Mas Steve. Jadi kalau aku lihat kondisinya sekarang kan Yogyakarta sampai sekarang masih menjadi lokasi destinasi wisata ya.
kemudian juga menjadi lokasi yang menjadi pusat perhatian anak-anak untuk bisa sekolah di sini, kuliah di sini, dan itu mobilitas itu memiliki potensi untuk terjadinya pertukaran, pertukaran antara terjangkitnya seseorang kena HIV gitu. Ada gitu penyebarannya ya. di situ. Penyebarannya di situ kan bisa sebenarnya medianya macam-macam gitu, tapi karena kita itu menjadi destinasi mobilitas yang tinggi, kerentanan itu bisa menjadi muncul. Bisa jadi penyebabnya bukan atau pembawa karirnya itu bukan orang Jogja sendiri, orang DIY, tapi bisa jadi orang luar gitu. Makanya ada kecenderungan ada kenaikan, maka kita perlu edukasi kepada masyarakat secara luas. Bagaimana sih melakukan pencegahan-pencegahan gitu. Pentingnya edukasi ya, Sobat Sehat. Selain itu juga kita punya perda loh Mas. Jadi sebelumnya 2010 kita udah punya perda, tapi kalau kita melihat kondisi sekarang dari aturan yang ada, undang-undang kesehatan, kemudian Permenkes terkait dengan HIV ini juga ada perubahan kan. Ada perubahan, maka di kita juga kita mendorong adanya revisi atau perubahan terkait dengan perda yang kita miliki. Baik, ada sorotan yang dikhususkan begitu ya dari pemerintah. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mas. Baik Sobat Sehat, ternyata memang HIV ini menjadi satu hal yang harus kita waspadai dan juga kita harus perhatikan bagaimana kemudian terjadinya HIV ini kemudian tidak meningkat, dan tentu saja keluarga menjadi keluarga yang sehat. Tapi seperti apa begitu ya penyakit HIV yang sesungguhnya begitu ya? Kita akan tanya ke Dr. Yandri kali ini. Dok, mungkin bisa dijelaskan, digambarkan bagaimana kemudian kemarin cukup ramai begitu ya ketika fenomena HIV kemudian melonjak dan didapati ada di ibu rumah tangga cukup banyak begitu ya. Mungkin gambarannya seperti apa sih Dok terkait dengan HIV ini itu sendiri? Oke, baik Mas, kita cerita dulu ya. Kebetulan saya ini spesialis penyakit dalam dan urusannya yang penyakit-penyakit infeksi. Jadi kebetulan saja dalam sekian tahun terakhir lebih banyak untuk HIV gitu ya, HIV. Untuk semuanya gitu ya, kita perlu sadar bahwa penyakit itu bukan hanya HIV sebetulnya ya. Perlu satu hal itu. Yang kedua adalah perlu pemahaman tentang si infeksi tersebut dan cara penularannya. Nah itu yang perlu sangat diketahui kayak gitu. Nah, apakah kalau HIV itu cara penularannya adalah satu melalui penularan darah, dari darah dari satu orang yang terinfeksi kepada yang lain. Nah, pertukaran cairan darah ini kan yang perlu kita ketahui. Nomor satu adalah yang risiko adalah transfusi darah tentu. Cuma alhamdulillah semua PMI kita melakukan semua screening, jadi kita aman. Dari penularan darah, yang kedua adalah penularan secara seksual, di mana ada cairan mani dan cairan vagina yang bisa menularkan. Berarti kalau sexually transmitted infection, maka adalah itu sesuatu infeksi yang penularannya melalui hubungan seksual, kegiatan seksual kan. Dan yang ketiga adalah air susu ibu pada bayi kepada dari ibu kepada anaknya yang disusui gitu ya. Nah, perlu hal yang sangat penting adalah HIV bukan satu-satunya penyakit yang penularannya seperti itu, Mas. Oh, ada lagi. Ada. Hepatitis B, hepatitis C, kemudian sifilis dan beberapa hal yang lain juga. Nah, jangan sampai kita hanya tahu HIV tapi tidak tahu yang lain dan hanya menstigma HIV sepertinya jadinya kan. Pemahaman seperti ini. Bahkan kalau mau kita lihat secara keilmuan, infeksiositas, jadi daya tular di antara yang tadi saya sebutkan infeksi itu, hepatitis B itu jauh lebih menular, Mas. 100 kali lebih penularannya dibandingkan HIV. Hepatitis C adalah 10 kali lebih menular dibandingkan HIV. Kayak gitu. Maka di dunia itu kan ada 400 orang dengan hepatitis B. Kemudian sebetulnya Indonesia itu jutaan juga hepatitis B-nya, kayak gitu ya. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Dengan demikian, ini yang sering menyebabkan jadi suatu stigmatisasi. Oh itu berarti penularan seksual dan sebagainya kayak gitu. Nah kemudian bagaimana kita melihat suatu fenomena tanda kutip, saya bilang tanda kutip peningkatan. Apakah betul ini berarti orang semakin asal seksual dan sebagainya?
sebetulnya sudah kami coba sampaikan juga dan kami bahas dengan ketua tim kerja HIV di Kemkes kayak gitu. Ini lebih dalam 1 tahun terakhir, alhamdulillah Kementerian Kesehatan itu menggelontorkan untuk tes sifilis, tes HIV, tes hepatitis itu semakin banyak, sehingga tentu menjadi yang dites semakin banyak, maka bahwa angka itu kemungkinan meningkat. Tetapi menjadi lebih tinggi lah ya, karena yang dites lebih banyak kayak gitu. Tetapi kalau kita mau melihat apakah prevalensinya dulu, prosentase yang positif itu meningkat apa tidak, itu yang perlu kita lihat. Sebetulnya tidak. Gitu ya. Nah, tapi tentu pemahaman penularan itu yang sangat penting, Mas, supaya teman-teman tidak melakukan yang berisiko untuk terjadinya penularan itu tadi, baik dari darah, misalnya teman-teman penasun, kemudian dari sexual activity, yang anak muda tentu akan ada suatu sexual activity, pasangan suami istri dan sebagainya. Gitu ya. Harus adanya pemahaman terkait penularan tadi ya, sehingga pencegahan itu sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, kalau dari pemerintah sendiri sebagai kemudian yang melihat bagaimana masyarakat bersosialisasi dan lain sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penyebaran HIV ini seperti apa? Jadi kalau kita ngelihat dari sisi regulasinya di daerah istimewa Yogyakarta ini punya concern yang cukup baik ya. Aku bisa bilang seperti itu karena kita 2010 kita sudah punya perda, dan karena ada peraturan yang berubah di atasnya, kita juga mengikuti aturan tersebut. Jadi kita mengubah di tahun ini, di 2023 kita rubah bahwa kita punya kepentingan bahwa terkait dengan penyakit ini kita mencoba untuk menanggulangi lah, mengurangi, kemudian mencoba bahwa edukasi diperkuat juga. Dan di dalam perda itu juga cukup lumayan, Mas, kalau menurut saya gitu ya, sebagai salah satu bagian yang ikutan juga, bahwa di sana ada peran yang kita coba tidak hanya dari pemerintah daerah saja, tapi juga kita punya kerjasama dengan secara vertikal dengan kementerian. Kemudian kita juga bicara bahwa ini nggak bisa ranahnya milik daerah saja, tapi juga kita bicara dengan kabupaten dan kota gitu. Dari sisi regulasi kita mendorong ke arah sana. Dan ada lagi, Mas, karena kita ngelihat bahwa kecenderungannya bahwa orang yang mengidap ini tadi disebutkan terkait dengan stigma. Karena ada stigma, orang susah untuk mendapatkan pekerjaan, mengakses hal-hal yang lain. Di dalam perda ini juga kita mendorong bahwa hak-hak sebagai seorang pengidap itu juga tetap diberikan, pelayanan-pelayanan kesehatan juga dimunculkan di dalam perda, Mas. Jadi tidak hanya tersirat, tapi kita tersurat bahwa memang pemerintah daerah hadir untuk mereka, bahwa masyarakat Yogyakarta tidak hanya yang aman dari HIV ataupun orang yang bersih ataupun yang sehat, tapi juga teman-teman kita yang mengidap itu juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Bahkan kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk bagaimana kita mendapatkan obat ya, bukan obat ya, untuk meningkatkan antibodi pengidap itu. Jadi di dalam perda itu dibunyikan, Mas, nggak cuman kita bicara mengenai tersirat saja bagaimana penanganannya, bagaimana kita preventifnya, bagaimana kita melakukan rehabilitasi gitu, itu sangat jelas dimasukkan di dalam pasal-pasal yang kita miliki, supaya apa? Menjadi payung hukum yang jelas buat teman-teman di eksekutif. Kemudian juga akan mempermudah teman-teman di dinas ketika mereka membuat program, kemudian aturan, tidak was-was lagi apakah kita melakukan hal yang tanda kutip pelanggaran terkait dengan aturan yang ada gitu kan. Kalau perdanya ada, dari atas ya undang-undang ada, kemudian Permenkesnya ada, perdanya ada, saya yakin teman-teman di dinas akan melakukan program kegiatan dengan tenang gitu. Tidak akan ya, oh ini nanti jangan-jangan gue kena KPK nih gitu kan. Karena penyalahgunaan anggaran yang tidak tepat gitu. Betul. Gitu. Artinya semuanya terfasilitasi begitu ya. Betul. Kita tidak mengharapkan adanya tadi ya mungkin ya Dok ya, ketika ada yang menjadi pasien begitu ya, akhirnya tidak mendapatkan fasilitas tersebut begitu ya. Nah, terkait dengan ini Dok, kemudian kan kita harus mengetahui ya apa gejala yang hadir ketika terkena HIV. Bisa jadi kan tadi ada ibu menyusui kemudian anaknya tertular melalui air susu ibu dan tidak mengetahui gejalanya. Seperti apa sih memang gejalanya?
Ya, pertanyaan yang menarik. Kalau kita bicara sakit itu selalu tanya gejalanya apa ya, kayak gitu ya. Nah, agak beratnya pada HIV itu gini, membutuhkan waktu. Hari ini terinfeksi, tidak besok langsung kelihatan flu atau apa, kayak gitu nggak. Beda kalau penjelasan sekarang batuk, saya 3 hari lagi ternyata saya ikutan batuk itu. Iya, betul. HIV itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena begini, infeksi HIV itu menariknya ya secara sains itu adalah si virus berbeda dengan virus yang lain. Itu kalau virus ini yang digunakan untuk melangsungkan siklus hidupnya di dalam seseorang itu adalah sel pertahanan tubuh kita, Mas. Menurun gitu. Ya, jadi yang digunakan yang menjadi pasangannya si virus HIV itu adalah sel pertahanan tubuh kita. Beda dengan kalau flu gitu ya. Flu itu reseptornya hanya di beberapa tempat, kayak gitu tau. Nah, sehingga tidak langsung keseluruhan badan. Nah, kalau ini itu boleh dikata virus itu tanda kutip menyerangnya itu kodamnya kayak gitu-gitulah. Jadi prajurit-prajurit itulah yang dipakai untuk mereka melangsungkan siklus hidup. Jadi itu menariknya. HIV menggunakan sel darah putih kita yang jenis CD4 kita nyebutnya kayak gitu ya. Itu dia pakai untuk melangsungkan siklus hidupnya dia. Jadi dia menggunakan sel CD4 ini, kemudian dia akan menjadi virus yang lebih banyak gitu. Nah, sel CD4 yang merupakan sel pertahanan tubuh kita, itu akhirnya kan menjadi tidak bisa dipakai lagi gitu kan, Mas. Nah, tidak bisa dipakai lagi sehingga prajurit itu akan turun. Nah, membutuhkan waktu untuk sampai keadaan di mana prajurit itu sangat menurun sehingga musuh-musuh lain itu masuk. Jadi TBC masuk, toksoplasma masuk, jamur masuk dan sebagainya. Selama prajurit kita itu masih bagus, nah risiko untuk terkena itu kan kecil ya. Tapi begitu tambah perjalanan waktu sekian tahun dan itu membutuhkan tahunan, Mas, masalahnya. Iya. Nah, makanya memahami cara penularan jadi sangat penting supaya tahu mencegah. Karena begitu misalnya terjadi resiko, kita tuh nunggunya cukup panjang untuk kamu tuh benar-benar akan sakit. Nah, itu bahkan stadium 1 pun itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Baik. HIV itu ada 4 stadium. Ya, HIV, tapi HIV stadium 1 itu adalah justru tanpa gejala, Mas. Jadi seseorang sudah terinfeksi nggak ada. Nah, itu yang harapannya kalau memang berisiko segera tes. Begitu tahu ada HIV-nya, segera kita akan berikan terapinya supaya daya tahannya meningkat lagi dan tidak banyak sakit. Jangan sampai menunggu sampai sudah mulai ada bercak-bercak. Itu udah mulai biasanya ini stadium 2 nih kayaknya gampang flu, kemudian mulai nanti ada misalnya herpes kalau orang Jawa itu dompo kayak gitu ya. Yang jendul-jendul itu ya. Ya, dompo kayak gitu tuh kan semua orang kan bisa terkena nih. Betul. Nah, tapi teman-teman dengan HIV mungkin menjadi lebih sering atau menjadi lebih luas kayak gitu ya. Biasanya hanya sekian kok dia ngeblok kayak gitu. Nah, itu sudah masuk stadium 2. Nah, stadium 3 biasanya ketemu dengan kami, Mas. TBC, kemudian diare, penurunan berat badan, demam, terus yang nggak jelas. Mungkin masuk rumah sakit, dikiranya tifus nih, di terapi tifus kok balik lagi, masih sakit lagi. Kemudian TBC, TBC, di terapi TBC, tapi ternyata di balik TBC-nya dia mempunyai HIV, kayak gitu kan. Nah, kalau nggak HIV-nya segera diketahui, maka ya nanti TBC-nya bisa berulang karena itu tadi prajuritnya kan nggak optimal. Makin banyak penyakit yang beresiko masuk itu maka baru masuk ke stadium 4 itu biasanya masuk ke spesialisnya saraf. Masuk spesialis toksoplasmosis di otak, kemudian sitomegalovirus mata maupun di otak, kemudian HIV-nya sendiri juga menuju di otak dan sebagainya. Nah, harapannya tidak sampai sebegitu. Betul. Nah, gejala-gejalanya menjadi tergantung dari musuh yang masuk apa, Mas. Baik. Ada mungkin penyakit bawaannya juga ya. Penyakit yang masuk. Jadi ketika kita nggak punya prajurit, TBC masuk ya nanti munculnya saya masuknya adalah pasien TBC. Oh iya benar ya. Iya kan? Nah, nanti terus tiba-tiba jeglek kayak gitu penurunan kesandaran, dicek toksoplasma, anak muda toksoplasma dan sebagainya. Ini kenapa ya? Nah, jadi dia manifestasinya atau gejalanya ya tadi. Dia gejalanya adalah karena dia kemasukan infeksi toksoplasma, dia menjadi toksoplasma. Tapi sebetulnya
HIV-nya harus kita tes tetepan. Betul, ini ya sangat mengkhawatirkan ya sobat sehat. Repotnya itu adalah harus kita perhatikan karena secepat-cepatnya Mas. Bisa jadi tidak ada gejala begitu ya. Tapi kalau misalkan dari Dewan sendiri melihat misalkan sudah ada yang terkena begitu, bahkan stadium 1, 2, 3, 4 itu ada perlindungan tidak sih dari pemerintah sendiri? Jadi di aturan kita yang sekarang ya, yang sebelumnya juga ada bahwa kita membiayai adanya shelter. Salah satunya shelter. Jadi itu salah satu bagaimana kita mencoba bahwa teman-teman yang mengidap itu juga diberikan pelayanan kesehatan. Jadi itu satu Mas. Jadi kadang yang tadi terkait dengan stigma ya, terkait dengan stigma kadang itu menjadi masalah juga karena tadi bahwa penyakit ini tidak serta-merta langsung orang terjangkit kemudian tahu langsung gitu. Kena. Membutuhkan waktu. Dan bagi orang yang tidak punya aware banget dengan kesehatan pribadinya gitu, dia merasa sehat-sehat aja. Tadi seperti tadi disampaikan Bu Dokter juga bahwa dia sebagai carrier bahwa dia punya HIV tapi dia merasa enggak, itu berbahaya. Makanya kita juga punya berbagai macam program untuk mendeteksi dini. Salah satunya adalah bahwa kalau orang mau nikah syaratnya adalah harus cek tes HIV. Jadi memastikan bahwa si A, si B ini pasangan ini dalam kondisi sehat. Karena kan pertukaran salah satu yang paling tinggi adalah dengan hubungan seksual gitu kan. Jadi kita memastikan bahwa itu kedua pasangan itu sehat-sehat saja gitu kan. Jadi itu salah satu bentuk yang bisa kita lakukan. Saya berharap juga ke depan bahwa tes-tes terkait dengan HIV juga diperbanyak. Tidak ya memang balik lagi terkait dengan anggaran ya. Saya berharap Jakarta pusat juga mengalokasikan cukup untuk khususnya untuk DIY gitu, bahwa kita punya banyak anggaran sebisa mungkin makin banyak orang yang dapat tes gratis gitu ya. Bukan hanya kelompok rentan saja, hanya wilayah-wilayah rentan saja, tapi juga bagi orang yang memang menginginkan untuk tes HIV itu diberikan keringanan lah, semacam itu. Jadi secara perda di dalam ada Mas. Jadi di dalam perda kita menampung itu terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan, bagaimana kita memberikan obat, bagaimana kita rehabilitasi secara sosial juga itu ada. Jadi saya sebagai anggota Dewan sudah membuat aturan-aturan semacam itu bersama dengan Pak Gubernur, dengan eksekutif. Saya berharap sebagai teman-teman di dinas, sebagai teman-teman yang akan melakukan realisasi terkait dengan aturan itu ya benar-benar konsisten ya. Jadi jangan sampai masyarakat yang tidak tahu menjadi korban karena informasinya juga terbatas. Dan saya suka sekali dengan kegiatan semacam ini karena emang eranya kan udah digital ya. Kemudian dihadirkan pakar-pakarnya, expertnya seperti Bu Dokter ini menyampaikan informasi yang tepat, kemudian diviralkan, dimasukkan ke berbagai macam channel yang memang saat ini digunakan oleh masyarakat secara umum gitu. Anak muda, generasi muda, Gen Z juga kan mainnya di dunia digital. Informasi ini penting. Bahkan saya menemukan Bu Dokter, jadi ada ya kaget juga gitu anak-anak remaja yang tidak tahu terkait dengan penyebaran, makanya stigma tadi. Jadi kalau dipegang apa segala macam menular, padahal kan tidak seperti itu. Itu stigma jelek. Nah kalau misalkan si A itu kena stigma, dia dijauh dan lain-lain. Misalkan si A itu berbuat tanda kutip ya, asosial gitu, gue masa bodoh deh, gara-gara gue juga nggak diterima oleh masyarakat, dia sengaja menulari gitu dengan tadi ada pergaulan seksual yang tidak aman, kemudian tadi menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan darah ya, suntikan dan lain-lain, itu segala macam itu potensinya malah berbahaya. Dan kita melalui perda mencoba untuk bisa menguangkan lah bagaimana orang-orang itu masih punya hak juga sebenarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Termasuk ini Mas, apa itu Dok? Termasuk hak informasi yang benar. Ya, hak informasi yang benar. Karena yang beredar juga ini Dok, dulu saya pernah dengar tuh tusuk gigi, tusuk gigi bekas terus buat nyebarin, terus silet buat nyempuh. Itu termasuk gini Mas, termasuk mereka anak-anak kita itu mempunyai hak untuk memahami reproduksinya. Jangan sampai mereka tuh dibiarkan nggak ngerti, habis itu mereka pakai HP disalahkan lagi, nggak ada yang mendampingin, udah gitu hanya tinggal disalahkan, kan nggak bisa. Jadi hak informasi termasuk terkait reproduksinya, termasuk gender identity-nya dia, termasuk sexual orientation mereka itu bekali mereka dengan pemahaman, dengan informasi dan didampingi kayak gitu. Mohon maaf sekali kadang itu orang tua nanti kalau ngerti malah dia melakukan loh. Jangan.
Lalu mereka itu dalam keadaan kebingungan karena anak SMP segala itu kan bingung. Temanku sukanya perempuan, kok aku sukanya laki ya. Itu dia. Ya kan, misalnya teman adik-adik yang anak-anak gitu ya, anak-anak SMP itu kan sudah mulai sexual reproduction-nya mereka itu sudah pada perkembangan kan gitu. Sehingga alamiah sekali mereka itu suka sama orang itu alamiah. Tetapi mungkin mereka kebingungan. Kebingungan sendiri loh sebetulnya. Aku kok senengnya kok nggak suka yang Saya nambahin dok. Jadi ternyata yang terpapar juga kan kadang orang bilang bahwa hubungan seksual. Nah ternyata ketika saya mendapatkan data di Yogyakarta di DIY khususnya gitu, itu bukan hubungan seksual yang dimaksud hanya perempuan dengan laki-laki, tapi bisa jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan juga bisa punya potensi untuk saling menularkan. Jadi tadi pemahaman terkait dengan informasi yang tepat, yang baik, bagaimana proses penyebaran, kemudian bagaimana sistem reproduksi anak-anak kita, gini yang remaja gitu, terus kita kasih tahu bahwa jangan, aman kok kalau perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, enggak. Sebenarnya ya itu semua berpotensi, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, terutama laki ataupun dengan laki ya. Laki dan kalau di Yogyakarta di DIY datanya seperti yang disampaikan, ternyata ada kecenderungan kenaikan itu dari kelompok klaster laki-laki dan laki-laki. Seluruh dunia, Mas. Waduh. Ini saya baru mungkin penjelasan medisnya. Jadi gini, itu adalah suatu epidemi yang berlangsung. Jadi kebetulan saya cukup lama mengikuti ini. Jadi dulu awalnya di epidemi awal tahun 81-82 itu memang pada teman-teman gay. Gay ya. Dulu kita menyebutnya hanya gay. Gay itu adalah laki-laki yang suka dengan laki-laki. Ya, itu harus kita harus definisi pun harus kita benarkan loh ya, maksudnya kita luruskan juga gitu ya. Itu epidemi pertama. Epidemi kedua adalah kemudian pada pengguna nafsa. Nah, nafsa itu terutama nafsa suntik ya, karena pertukaran jarum kan gitu ya. Kemudian wave berikutnya itu adalah pada pasangan orang-orang tadi itu, gitu ya, pasangan. Kemudian pada ibu hamil dan sebagainya. Nah sekarang ini memang sekian tahun terakhir, bahkan ketika waktu saya menjadi konsultan untuk Kementerian PUPR, karena kami juga berbicara tentang resiko HIV pada pekerja konstruksi. Nah pekerja konstruksi ini sedikit off ya. Kenapa pekerja konstruksi PUPR itu sangat juga concern terhadap hal ini? Misalnya waktu rehabilitasi suatu tempat gempa, sementara yang banyak tukang adalah di DIY, ya pergilah ke sana kan. Tukang-tukang itu kan dihadirkan tidak hanya dari tempat gempa, misalnya kayak gitulah, tempat gempanya aja sudah kehabisan tukang kan gitu ya. Nanti dia didatangkan dari tempat-tempat yang mungkin jauh, yang mana mereka mungkin tidak mungkin melakukan bawa istrinya ke tempat kerja, nggak mungkin ya kan, sehingga mereka berada pada suatu keadaan yang rentan untuk terjadinya suatu hubungan. Karena wajar kan penjaringan jauh dari istri lama kayak gitu kan, mungkin kan bisa ada risiko. Kita selalu mengatakan there is risk di situ. Ketika kita bisa mengidentifikasi ada risiko di situ, kita bisa melakukan sesuatu kan. Nah makanya waktu itu kami juga ketika tahun itu pun sudah banyak di dunia itu, kita epideminya adalah teman-teman LSL kita sekarang menyebutnya. Apa itu? Laki-laki seks dengan laki-laki. Oh ya Allah. Yaitu gay dan LSL lain. Dan itu penyebaran. Kalau gay itu true yang tadi saya sampaikan. Sexual orientation itu sebetulnya sudah dimulai dari SD pun dia sudah tahu. SD pun kita sudah tahu. Kita nggak merasakan bagi yang hetero, orang ngerasakin ono sing koncone sing beda. Kayak gitu ya basa Jawa nih gitu kan. Tapi ada juga kita kan 1-2 teman kita mungkin berbeda kayak gitu kan. Semakin dikucilkan mereka, kasihan kan. Nah, karena saya juga banyak tanya dengan yang kami hadapi harian. Kami itu ada 1.000 pasien ya. Ada 1.000 pasien di Sarjito yang dalam terapi kami. Ya, saya kadang bertanya gitu, kapan tahu bahwa orientasi seksualmu itu adalah dengan laki-laki gitu ya. Ya memang pada usia muda, Mas.
tapi tidak ada yang mendampingi kan, sehingga Nggak ada yang menjadi meluruskan ya. nggak ada, bukan hanya meluruskan tuh sulit Mas. Kalau G itu waria, G itu mau kamu apakan sampai mau kamu banting itu ya, kalau sudah enet ya sudah nggak bisa. Oke. Kalau kamu banting, buat kamu inikan dan sebagainya. Jadi bengkok terus Ya, ya? makanya ini pemahaman itu pun harus sangat dipahami. Oh, oke. Ya, harus sangat dipahami bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa. Teman-teman waria pun bingung. Aku tuh lanang po wedok, tambah dikucilkan. Aku kon nganggo apa, kon nganggo jilbab, kon nganggo sarung dan sebagainya. Itulah yang perlu pendampingan dan pemahaman orang-orang bahwa itu adalah bawaan nature dan itu adalah setua peradaban manusia. Jangan dianggap itu bawaan dari luar dan sebagainya. Enggak. Tidak. Ada konteks yang jauh lebih luas. Gender di Bugis itu mengenal 5, Mas Nizam. Nggak ada yang tahu kan? Bahwa Indonesia itu mengenal gendernya 5. Aduh, oh 5. Di Bugis tuh, malah baru tahu kan? Semuanya baru tahu kan? Nah, kayak gitu kan? Nah, maka pemahaman hal yang seperti ini, apakah itu perlu distigma? Tidak, itu God's gift dan sudah ada kan gitu di masyarakat. Nah, hal seperti ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Maka ada sekarang ilmu namanya dulu namanya SOGIP ya, sekarang SOGI SC gitu. SO itu sexual orientation, GI itu adalah gender identity, B itu bodily. Jadi kita harus mengetahui badan kita. Itu yang tidak pernah ada di Indonesia. Betul, pendidikannya ya. Bahkan Upin Ipin aja diajarkan loh. Saya pernah nonton Upin Ipin loh. Dan mereka ternyata ada yang tokoh waria. Oh iya. Nah, kan tahu kan teman-teman. Nah, siapa? Abang Seli. Iya ya. Jadi itu kan, jadi mereka pun mengakui Anda itu. Kayak gitu ya. Baik. Dan itu setua peradaban manusia. Nah, hal seperti ini adalah bukan sesuatu yang baru. Jangan sampai ada lepas sejarah yang sehingga baru gitu. Nah, kalau kita memahami secara cultural seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, dan saya juga nggak mau menstigma sebulan ini Jawa ki kok ngono dan sebagainya, tidak ya. Nah, ini kita bisa memahami, kita bisa mendampingi, kita bisa memberikan pemahaman yang benar supaya mereka tidak terkena, Mas. Betul. Kadang banyak yang terkena itu karena mereka tidak tahu. Wes ora ngerti kok disalahke gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Baik. Nah, itu. Artinya memang penanggulangan sejak dini harus dilakukan dan pendampingan ya, yang tadi ada yang pentingnya. Sobat Sehat, berikut ini kita akan berikan informasi terkait perkembangan jumlah HIV yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Virus HIV terbagi menjadi 2 tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Pada 90% kasus infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1, sementara HIV-2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil orang, khususnya di Afrika Barat. Sementara itu, dalam laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sekitar 1.188 anak di Indonesia positif HIV. Data ini diperoleh selama Januari sampai Juni 2022. Kemenkes mencatat penderita HIV lebih banyak laki-laki daripada perempuan. 75% laki-laki dan 25% perempuan. Penderita terbanyak dialami mereka yang usia produktif. Penularan HIV terjadi saat cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, atau cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti hubungan badan, baik melalui vagina maupun dubur. Meski sangat jarang terjadi, HIV juga dapat menular melalui oral seks. Namun, penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita. Misalnya, akibat gusi berdarah atau sariawan. Penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Penularan bisa terjadi jika berbagi pakai jarum suntik ketika menggunakan nafsa atau saat membuat tato. Transfusi darah menjadi salah satu jalan penularan virus HIV saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Namun, kemungkinan terjadinya penularan ini cukup rendah. Hal ini karena sekarang pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi lainnya terlebih dahulu. HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Virus HIV juga dapat menular pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui.
Namun, virus ini tidak akan bisa menyebar melalui kontak kulit, seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah, ciuman, gigitan, atau berbagi alat makan, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau memiliki luka terbuka di mulut. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami dalam Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita masih mendiskusikan tentang penyakit HIV/AIDS. Dan tadi kita sudah mendengar begitu ya, bagaimana kemudian penyebarannya. Dan tentu saja ini butuh adanya tindak lanjut begitu ya dok, terkait dengan mungkin semacam apakah ini pengobatan begitu ya kalau HIV atau sebenarnya rehabilitasi dok? Oke, bagus sekali. Pertanyaan yang bagus sekali itu. HIV itu ada obatnya, Mas. Ada obatnya? Ada obatnya. Okay. Kita menyebutnya terapi antiretroviral HIV. Oh, semacam ARV, apa itu? obatnya ARV. Tablet. Oh, tablet. Tablet. Jadi, ini perlu, sekali lagi tadi saya sampaikan, yang sangat penting itu adalah tahu cara penularan. Ya kan, kalau sudah tahu cara penularan kan jadi bisa mencegah. Yeah. Mencegah sendiri, jangan sampai tertular kan, kayak gitu. Kemudian ketika kita tahu cara penularan kayak tadi darah maupun cairan mani, cairan vagina dan ASI, sehingga kita tahu kegiatan apa atau hal-hal apa yang mungkin bisa menularkan, ya kan? Berarti kan hubungan seksual itu terutama, memang mayoritas adalah hubungan seksual. Nah, hubungan seksual yang sangat berisiko atau risikonya paling tinggi adalah laki-laki dengan laki-laki, Mas. Okay. Ya kan? Itu tertinggi, kemudian laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian kita tahu risiko, kita tahu risiko. Kita hanya bisa menghimbau kalau bisa abstinen bagi yang belum menikah dan sebagainya itu ya. Kemudian adalah apabila tadi Mas Steve juga sampaikan kalau punya pasangan satu saja dan tahu kalau kedua-duanya negatif ya berarti negatif terus negatif. Mas. Dan yang kedua adalah tentu tahu cara pencegahannya. Jadi edukasi tentang cara pencegahan dari abstinen, setia pada satu pasangan, termasuk satu lagi adalah yang mungkin banyak orang itu sulit untuk bicarakan adalah penggunaan kondom kan. Ya, penggunaan kondom itu harus dipahami sebagai suatu alat pencegahan, sebagai sesuatu hal kesehatan, bukan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan. Karena semakin tidak dibicarakan, adik-adik nggak tahu nanti kan. Kadang saya sayangkan adalah seperti tadi, dia sexual orientationnya adalah laki-laki dengan laki-laki, tetapi ketika dia tidak tahu cara mencegahnya, dia terkena HIV. Nah kalau dia tahu dan kita bisa mendampingi dia dalam hal orientasi seksualnya, kita akan dampingin selama dia tumbuh dan berkembang gitu ya, untuk sampai dia menjadi dewasa dan sebagainya itu kan. Kita bisa mencegah jangan sampai dia terkena di usia 19 tahun. Kadang ada yang terkena di 19 tahun, Mas, kesannya sedih gitu ya, kayak anak sendiri, kayak gitu ya. Nah itu. Nah sekarang bagaimana kalau sudah ada yang terkena kayak gitu ya? Bagaimana kalau ada di antara yang melihat ini, oh saya ternyata positif kayak gitu. Ada obatnya. Ada obatnya. Diketahui lebih cepat, akan kita segera memberikan terapinya segera. Kalau dulu Mas, ada syarat harus sel CD4-nya, sel darah putihnya yang terkena itu harus sampai di bawah dulu, baru kita memberikan obat. Tapi sekarang evolusi perkembangan keilmuan kita, begitu seseorang terdeteksi sebagai HIV positif, maka kita segera memberikan terapinya. Nah, terapi ARV itu diminumnya seumur hidup memang. Seperti kalau karena apa? Terapi ARV antiretroviral untuk HIV itu adalah untuk menekan jumlah virus. Dengan harapan kalau jumlah virusnya rendah, maka sel pertahanan tubuhnya dia akan menjadi lebih tinggi atau stay tinggi, tetap tinggi kan, sehingga resiko untuk terkena tadi itu maling-maling yang tadi itu TBC, tokso dan sebagainya itu menjadi lebih kecil, gitu kan. Nah itu adalah menekan jumlah virus. Seperti analognya apa ya? Wah dok, berarti kan ini satu-satunya penyakit yang kayak nggak sembuh lah ada ini. Mungkin teman-teman juga, saya sebagai spesialis penyakit dalam kan juga tahu, oh diabetes itu anti diabetes menekan kadar gula darah.
Antihipertensi adalah menekan atau mengendalikan tekanan darah. Nah, di sini ini adalah untuk menekan jumlah virusnya. Oke. Jadi diminumnya adalah seumur hidup juga. Kita pantau, kita dampingi dan sebagainya. Dan obatnya sekarang itu sudah sedemikian mudah, Mas. 1 tablet sudah isi 3 obat. 3 obat. Jadi diminumnya 1 tablet 1 kali sehari aja. Dengan efek samping yang cukup minimal. Nah, kalau sudah merasa tadi ya dok, kayaknya tanda-tandanya ada deh. Kalau tes tuh biasanya masyarakat tuh harus kemana sih dok? Alhamdulillah di DIY ini boleh dikata layanan untuk HIV itu ada di mana-mana. Iya, luar biasa. HIV di DIY itu sebetulnya sangat luar biasa. Iya. Semua rumah sakit besar, Sarjito maupun semua RSUD bisa. Semua rumah sakit swasta yang besar, PKU, Bethesda, Panti Rapih, semua ada. Ada ya fasilitas. Ada untuk tes kayak gitu ya. Untuk terapi kita juga sudah semakin banyak. Bahkan puskesmas banyak yang bisa memberikan bukan hanya tes HIV tetapi memberikan terapi layanan ARV-nya. Sudah ada puskesmas sudah ada 1-2 puskesmas yang sudah lebih dari 100 juga yang mengakses terapi karena untuk memudahkan mereka mendapatkan terapi. Iya, betul. Karena gini Mas Nizam, kita harapannya teman-teman segera mendapatkan terapi itu untuk menekan jumlah virus sampai tidak terdeteksi. Oh, bisa sampai bisa, tidak terdeteksi. Sangat bisa. Makanya ketika kita tahu kan kita segera, maksudnya harapannya virus belum sangat tinggi sekali. Dalam 6 bulan, 1 tahun sudah undetected viral load. Bahkan pemerintah sekarang ini sedang fasilitasi untuk pemeriksaan jumlah virus yang harganya sekitar 500-an ribu. Itu gratis juga. Gratis? Gratis. Iya, jadi tes HIV sebetulnya boleh dikata teman-teman hanya membayar retribusi puskesmas. Berapa sih di DIY ini? 22.000 kayaknya ya. Tes HIV biasanya kalau di puskesmas itu HIV dan sifilis sudah langsung. Sepaket? Sepaket. Karena apa? Cara penularannya kan sama. Oh, mirip. Sama persis kan, sama. Darah maupun cairan mani, cairan vagina kan dari hubungan seksual. Jadi sekali dites kita bisa langsung tahu, oh ada sifilisnya di terapi sifilis, ada HIV-nya segera di terapi HIV-nya. Kalau saat teman-teman ini misalnya yang sekarang mendengarkan, kemudian berbondong-bondong tes gitu kan, terus negatif, hore saya negatif. 1 harus stay negatif selamanya kayak gitu kan. Tadi itu jangan sampai habis itu ceroboh ganti-ganti pasangan, nggak pakai alat pengaman, ternyata kok jadi positif di suatu waktu gitu kan. Jadi if you are negative, please stay negative. Pola hidup sehat, daripada mikir yang lain, udahlah olahraga aja kayak gitu kan, misalnya seperti itu kan, scrollingnya yang bagus-bagus saja kayak gitu, menjadi punya UMKM kayak apa kayak gitu kan, mendivert diri untuk menambah diri yang lain misalnya kayak gitu. Jadi itu, if you are negatif untuk satu tes, jangan sampai kemudian sudah terus menjadi tidak hidup sehat lagi. Jangan, pokoknya harus menghindari risikonya gitu kan, karena yang positif segera kita terapi, yang negatif kita tes terus Mas, terutama bagi yang masih aktif secara seksual. Iya kan? Kalau masih sexually aktif, usia-usia muda kayak penjenengan 20-an tahun, kalau nggak sexually aktif, maksudnya kalau tidak berpikir ada itu tuh ya malah kayaknya nggak normal Mas. Jadi normal kalau bahwa ada desire itu tuh sesuatu yang normal. Jadi maka kita dampingi bahwa itu adalah sesuatu yang alamiah, tetapi jangan sampai kamu terkena hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Kayaknya harus ada satu edukasi yang ditambahin deh dok. Apa? Edukasi untuk menjadi pasangan yang setia. Oh iya. Jadi how to be loyal kayak gitu ya. Kepikiran ya dok ya. Memang harusnya seperti itu ya dok ya. Nah termasuk itu. Termasuk itu ya dok ya. Baik, saya ingin menyapa dok. Ini izin untuk menyapa ada sobat sehat yang ikut bertanya. Di hari ini ada sobat Wanto di Sleman. Bagaimana kita bisa melek akan edukasi seksual kepada anak-anak muda ini, dokter? Edukasi seks. Pertanyaan yang bagus. Jadi sebetulnya ini masuk dalam kesehatan ya, dalam arti kalau dulu itu ada mata pelajaran kita itu dulu Perjaskes kayak gitu, pendidikan jasmani dan kesehatan. Itu sebetulnya ada baiknya
kita tidak harus mengatakan langsung seks kayak gitu, mungkin tidak kan. Bahkan sekecil anemi, kamu harus makan sayur dan sebagainya, itu kan kadang lupa diberikan pada anak-anak kan. Betul. Di sekolah itu kadang urusan sakit itu tiba-tiba dokter Henry kayak gitu. Harusnya adalah urusan kita dulu gitu ya. Pola hidup sehat harus dimulai dari kecil, sekecil cuci tangan dan sebagainya, makan sayur, makan buah. Kemudian ketika sudah mulai lebih beranjak kan kita sudah mulai bisa. Karena seingat saya, sekolah-sekolah itu kan sebetulnya sudah mulai masuk di kelas 6 ya. Kumbang dan kupu-kupu kayak gitu, maksudnya yang laki-laki ngomongin tentang apa? Perempuan. Ngomongin tentang mimpi basah. Kemudian yang perempuan membicarakan tentang menstruasi. Nah itu mulailah di situ. Sudah masanya. Ya. Dan kalau boleh kami inginnya adalah dua-duanya mendengar yang sama. Jangan sampai si perempuan hanya taunya tentang mensnya, tetapi tidak tahu bahwa laki-laki itu ada mengalami suatu mimpi basah. Sementara yang teman-teman, yang adik-adik anak-anak laki-laki hanya ngertinya mimpi basah, tetapi tidak mengerti perempuan itu bahwa setiap bulan kami itu harus ada perdarahan atau ada darah yang keluar kayak gitu ya. Sehingga kan kadang dibully kan, woi tembus kayak gitu tuh, jangan, itu menyakitkan sekali buat teman-teman cewek kan kayak gitu. Nah kalau bisa memahami seperti itu, itulah dimulai kita gender identity bisa kita mulai kenalkan dan sebagainya, bahwa yang normalnya adalah seperti ini. Siapa tahu ada yang kelas 2 SMP belum mens, yang mungkin perlu sudah mulai perlu di ini kan, kenapa ya belum mens dan sebagainya kan. Misalnya juga ini mungkin jarang suka ditanyakan, anak-anak testismu 1 apa 2 buah zakarmu, itu kan sesuatu yang normal. Kalau nggak boleh bu guru lihat atau orang tuamu lihat, ya coba kamu cek sendiri. Itu saya dulu omongkan gitu sama anak saya, terus anak saya ngapain sih bu gitu kan. Nah itu 1 apa 2 kayak gitu kan. Kenapa ibu tanya, dia marah juga gitu kan. Loh kalau cuma 1 itu harus kita ke dokter. Karena itu namanya antecedens testiculorum, wah kan keren sekali kan namanya, itu kan keren. Tapi bagi dia tidak tahu bahwa itu sebetulnya adalah sesuatu yang penyakit maksudnya bukan penyakit, tetapi ada keadaan di mana testisnya belum turun, buah zakarnya itu belum turun, masih sembunyi di bagian atas. Dengan kalau misalnya diketahui dari awal, maka kita turunkan. Dokter itu bisa menurunkan, hebat sekali ya. Maksudnya kita ini kan, kita tanda kutip kita turunkan sehingga buah zakarnya 2. Nah sekecil itulah yang kita mulai. Iya. Dan kalau nggak ada informasi nyari di mana begitu? Nah ya, itu nyari sendiri. Tanya kita podcast podcast kita. Nah itulah kira-kira yang bagi saya itu sekecil hal-hal yang biasa saja. Mulai dari menstruasi, regulasinya apa sih artinya mens? Oh nanti bisa hamil loh kalau apa kayak gitu. Itu kan sudah sexual reproductive education sebetulnya. Hal-hal dari yang sangat umum saja. Oh kok nggak ada bulu ya? Oh kok nggak ada bulu, sudah sesuatu loh. Bagi yang androlog kayak gitu loh, kan harusnya sudah punya bulu nih di usia sekian kayak gitu, ya kan? Tapi ketika tidak dibicarakan, anak-anak juga bingung. Kalau nggak ada yang mengajak untuk dibuka, anak-anak juga bingung. Kemudian misalnya lebih mengenal kayak Mas Steve kayak gitu tadi, oh ini terbuka ya, oh mungkin kita bisa ajak obrolan kayak gitu. Nah itu kan anak-anak kan ya itu tadi, takutnya mereka hanya mencari di HP-nya sendiri dan tanda kutip terlanjur kayak gitu karena ketidaktahuan, ketakutan. Wah nanti kalau aku begini nanti aku dikira nggak normal. Loh lah memang ada sesuatu yang perlu kita misalnya mensnya kok jelek-jelek kayak gitu, ya ayo ke dokter. Mungkin perlu hormonal terapi, mungkin ada stres yang membuat tidak teratur mensnya. Ya kan itu bisa kita mulai sebetulnya. Pada usia berapa sulit, karena tergantung perkembangannya. Anak kecil masuk nanti kayak gitu nggak bisa. Nanti pada usia dia mulai rata-rata mens di usia kelas 4, kelas 5 kita bicarakan. Nah kemudian bahwa hormonalnya itu akan secara alamiah membuat kamu akan sukanya laki-laki atau perempuan dan sebagainya, itu didampingi. Oke, baik.
Dan harus ada peran pendampingan dan sejak dini tadi ya dok ya. Iya. Baik, itu dia. Baik di keluarga maupun di masyarakat. Betul. Itu dia ya untuk sahabat Wanto di Sleman. Kemudian sobat sehat, saya menyapa ada Ika di Yogyakarta. Kalau sudah kena HIV, rasanya harapan hidup seakan sudah selesai begitu ya dok ya. Sebenarnya bisa diobati atau tidak? Bisa. Bisa ya dok ya. Minum obat setiap hari. Itu tadi, jangan. Masih banyak hal. Oh, saya ada kasus di mana terinfeksi gitu ya. Tapi dia ini sudah terjadi. Apa yang saya pikirkan adalah saya jalani. Mesti ada sesuatu nantinya. Gitu ya, dalam arti banyak kok teman-teman yang akhirnya sudah bisa menerima diri dan sebagainya. Dok, mungkin kalau saya tidak terkena, mungkin saya menjadi orang yang lebih kayak apa. Dengan saya ini, saya mengambil hikmah, saya bisa berguna juga untuk orang lain, saya bisa bermanfaat, dan untuk hal-hal yang lain. Jadi, bagi teman-teman, hindari risiko untuk penularan. Kedua, kalau sudah misalnya sampai terkena, terinfeksi, segera ke dokter, kita berikan terapinya. Bahkan puskesmas pun ada terapinya, rumah sakit Sarjito ada terapinya, di banyak rumah sakit sudah ada terapinya. Sehingga putus asanya itu disalurkan kepada yang benar dulu gitu ya, ketemu dengan teman-teman yang lain dan sebagainya gitu ya. Itu tadi di kami ada 1000 dan di kami juga ada pendukung sebaya kan. Apa itu? Ada namanya kelompok dukungan sebaya. Support system. Peer support group namanya. Ya, peer support group itu peernya bukan hanya masalah usia, tetapi bahwa mereka teman-teman yang banyakan adalah memang yang HIV positif, yang pernah mengalami seperti tadi itu, aduh hidupku sudah merana dan sebagainya kayak gitu. Tapi mereka bisa melanjutkan dan malah mereka menjadi pendamping-pendamping bagi yang terutama yang bagi HIV positif yang baru kayak gitu ya, karena masih bingung, terus mau gimana-gimana kayak gitu. Nah, mereka dampingin. Gitu. Jangan sampai hilang harapan ya dok ya. Oh jangan. Karena insya Allah ada jalannya, ada hikmah tadi ya. Justru karena dikasih penyakit jadi semakin aware ya dok ya. Iya. Baik, ini ada juga dari Godean, sobat Isti. Di Jogja apalagi Sarjito, seperti apa sih di lapangan kasus yang ditemukan oleh dokter mungkin? Oke. Nah, Mas Nizam, perlu kita ketahui angka yang muncul itu adalah bagi yang datang, mayoritas datang ke fasilitas kesehatan kan gitu, kemudian dites. Nah, kami berharap yang memang mempunyai faktor risiko segera dites saja, maksudnya datang aja ke kami atau meminta kami untuk datang. Saya ganti yang lain. Ya, kayak gitu. Angka, jadi gini, siapa berisiko? Karena adalah sexually active kan? Karena kan hubungan seksual tadi, penularan adalah hubungan seksual. Berarti siapa yang berisiko? Kalau nggak seks ya sudah nggak berisiko lah ya mas, kayak gitu. Dan itu yang didata 70 tahun dan sebagainya itu udah nggak sexually active gitu kan. Tidak kita opera-opera untuk tes kayak gitu ya. Tapi bagi yang memang sexually active, dan Jogja ini adalah surga pendidikan mas. Surga wisata, surga pendidikan. Jadi anak muda banyak sekali yang datang ke sini. Ya kan? Kalau kita melihat angka ini boleh dikata dari kayaknya bukan terus meningkat yang seperti apa gitu. Dan kalaupun misalnya ada angka meningkat adalah layanan itu semakin banyak mas. Oh, jadi semakin salah satunya juga bahwa karena layanan semakin banyak, yang dulu mungkin sudah meninggal di rumah, ini sudah bisa dites di awal sehingga kan nambah angka kan kayak gitu. Jadi hati-hati melihat angka. Apakah terus dianggap menjadi DIY itu menjadi asusila semua kayak gitu kan? Enggak gitu kan. Bahwa ada hal-hal yang mana kita lihat data itu dengan sangat bijak kayak gitu. Betul. Baik, dan tentu dengan mungkin adanya data juga menjadi satu indikasi kita bisa mengetahui ya dok. Iya betul, karena satu yang terinfeksi kita mencari pasangannya, kita namanya ada partner notification. Pasanganmu siapa? Ada notifnya. Oh iya, partnermu siapa? Kayak gitu biasanya kita ini kan kalau ada partner, punyakah steady partner? Saya biasanya kalau dengan teman-teman yang ini punya partner yang steady enggak kayak gitu, dia positif atau enggak? Kalau belum tes mohon dites. Nah ini beratnya dalam hal
Kalau kami ya banyak perempuan di kami itu tertularnya adalah dari suami sendiri. Aduh. Iya, yang mana kadang baru minggu kemarin gitu saya ketemu ibu-ibu gitu. Suami saya belum mau tes, Dok. Padahal dia tidak punya faktor risiko yang lain selain menikah. Itu juga ke anak ya, Dok? Nah, anak kalau ibunya positif. Oh, Makanya kalau tadi oke lah ada tes di calon pengantin, bagi kami lebih enak sekali menepuk dayung itu kalau ibu hamil. Program nasional adalah semua ibu hamil harus tes HIV. Nah, begitu tahu ibu hamil ini positif, yakin positif ya. Satu, mencari pasangannya. Yang kedua, bagaimana kita mencegah jangan sampai anaknya terkena. Ibu hamil tes ya. Gitu, supaya bayinya tetap sehat. Kalau dia positif, kita bisa mencegah si anak terkena. Penting ya. Nah, kalau mungkin sekaligus penutup begitu ya, Mas Steve, terkait dengan respon pemerintah untuk menanggulangi mungkin kejadian-kejadian seperti ini. Ya, salah satunya melalui regulasi yang kita buat. Jadi kita berpijak kepada itu ya. Pemerintah nggak bisa bergerak kalau kita nggak punya regulasi yang jelas. Sekarang kita punya regulasinya dan saya berharap ke depan bahwa dinas terkait ya melakukan kegiatan atau program-program yang sesuai dengan seharusnya yang dilakukan gitu. Itu yang poin pertama. Yang kedua adalah hidup sehat. Kuncinya hidup sehat. Tadi orientasi sosial, orientasi seksual, kemudian terkait dengan cara penyebaran dan lain-lain, kita perlu ketahui. Kemudian hidup sehat ternyata yang menjadi kuncinya. Jadi bagaimana kita hidup sehat, salah satunya yang menjaga hubungan seksual yang sehat ya. Kalau yang sudah bersuami, beristri ya setia dengan satu pasangan. Kemudian yang tadi yang orientasinya berbeda juga sebenarnya sama saja. Jadi kalau dia dengan setia dengan salah satu pasangannya saja, orientasi untuk potensi untuk terjadinya penyebaran juga terbatas gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mengetahui informasi yang benar terkait dengan penyebaran, terkait dengan bagaimana menanggulangi, bagaimana kita mengakses informasi, dan yang paling utama adalah hidup sehat. Hidup sehat. Ya. Dokter, mungkin ada closing untuk pesan kepada sobat sehat agar kemudian bagaimana upaya untuk menekan angka HIV. Ya. Sobat sehat semuanya, mari kita ketahui infeksi HIV ini dan cara penularannya. Termasuk adalah penyakit-penyakit yang penularannya adalah sama. Itu supaya kalau kita tahu dengan benar dan baik itu, maka kita bisa melakukan pencegahannya, Mas. Itu ya yang utama itu. Yang kedua adalah mari kita tidak melakukan stigmatisasi, apalagi sampai melakukan diskriminasi, karena itu tidak membantu program dan tidak membantu teman-teman yang kemungkinan berisiko maupun yang memang sudah terkena. Semakin ada terstigma dan sebagainya, bukan kita akan semakin baik. Jadi, tapi kita bantu mereka, kita fasilitasi mereka untuk mendapatkan terapinya. Bagi yang berisiko bisa tes dimanapun, bagi yang sudah tes kita bisa memberikan terapinya supaya penularannya semakin sedikit, Mas. Informasi harus baik dan benar supaya tahu cara pencegahan dan terapinya. Baik, terima kasih pesan yang sangat berharga ini, Dok, untuk sobat sehat semua, dan tentu saja kami menantikan perbincangan bersama dokter lagi ya di kesempatan selanjutnya. Sehat-sehat selalu, Dokter. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga sobat sehat yang sudah menyaksikan kami di setiap episode dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami persembahkan untuk Anda sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan juga informasi terkait permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Nizam Fadli, juga seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bagaimana sobat sehat diskusi kita hari ini, dan tentu saja banyak hal begitu ya yang kemudian bisa kita jadikan catatan bagaimana kemudian penanggulangan penyakit HIV/AIDS ini bisa sama-sama kita tuntaskan. Yang pertama memang harus adanya edukasi, dan kemudian juga harus adanya pengetahuan terkait dengan pemicu terjadinya HIV/AIDS, dan tentu saja hal ini didasari dengan pola hidup yang sehat dan juga kesetiaan ya yang harus kita juga jaga bersama. Dan tentu saja podcast ini kami persembahkan untuk Anda sebagai salah satu upaya
informasi, sosialisasi, dan juga edukasi terkait dengan permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nizam Fadli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oh, apakah kita akan lakukan yang terbaik untuk semua ketika kelak keabadian akan melanda? Hanya ujian indah pada dunia yang ada di kepala, dan akhirnya akan terlupa selamanya. Ganti kaji ayatmu dengan dosa kesenangan sementara. Ku memohon kepadamu, jangan ambil penglihatanku. Hitam gelap, hanya gelap yang akan bertandang. Untuk yang kesekian kali, berikan kesempatan lagi. Masih ingin aku melihat kebesaranmu. Ku memohon kepadamu, jangan ambil penglihatanku. Hitam gelap, hanya gelap yang akan memandang. Ku memohon kepadamu. HIV bisa menginfeksi semua orang dari segala usia. Akan tetapi, risiko tertular HIV lebih tinggi pada pria yang tidak disunat, baik pria heteroseksual atau lelaki seks lelaki. Saat seseorang terkena HIV, maka gejala yang akan timbul pada tahap 1, mudah terserang penyakit flu, demam, sakit tenggorokan, timbul ruam dan nyeri otot. Pada tahap kedua, akan berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Apabila tidak menjalani pengobatan, pada tahap kedua ini, virus akan mulai menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Penderita HIV di tahap kedua juga sudah bisa menularkan virus ini kepada orang lain. Di tahap ketiga, infeksi HIV sudah semakin parah dan memasuki kondisi AIDS. Maka, dari itu, beberapa gejala yang timbul diantaranya adalah demam yang berkepanjangan, bahkan bisa sampai lebih dari 10 hari. Tubuh selalu merasa lemas dan tidak berdaya, kesulitan untuk bernafas, mengalami gangguan diare kronis, dan terjadi dalam kurun waktu lama. Mudah terserang infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan alat kelamin. Berat badan turun drastis karena kehilangan nafsu makan. Sebelum mendapatkan pengobatan, dokter biasanya akan melakukan diagnosis terlebih dahulu untuk memastikan HIV yang dialami oleh pasien. Beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis HIV adalah tes antibodi, tes antigen, pemeriksaan sel CD4, serta pemeriksaan HIV RNA. Apabila pasien sudah dipastikan menderita penyakit HIV atau AIDS, dokter kemudian akan memberikan penanganan medis. Dokter akan memberikan antiretroviral atau ARV sebagai langkah pengobatan HIV dan AIDS. Obat ARV tersebut bertujuan untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Cara kerja dari obat ARV ini adalah dengan mengurangi viral load virus HIV. Dengan begitu, virus HIV tidak berkembang biak di dalam tubuh. Berikut tips akan terhindar dari HIV. Melakukan hubungan seksual dengan aman, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, melakukan sunat untuk pria. Menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan antiretroviral atau ARV, rutin melakukan screening HIV, serta terbuka dengan pasangan. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Itu dia ya pesan dari Dr. R. Stefanus CHS Com MM terkait dengan adanya virus HIV ini, kemudian kita harus menjadikan hidup kita menjadi hidup yang sehat begitu ya. Terima kasih Mas Steve sudah bersedia untuk berdiskusi bersama kami. Sama-sama. Tentu ini menjadi satu diskusi yang harus kita lakukan begitu ya Dok ya, terus menerus tidak Ada yang tahu sekarang 1.000, yang sekian ribu belum tahu. Mas. Jadi kayaknya kita setiap minggu deh Mas, sama Mas Nizam. Setuju. Nanti kalau kunjungan di share videonya ya. Ibu ini informatif dalam memberikan informasi kan. Betul, baik. Bagus sekali. Oke, terima kasih.